Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang manajemen logistik sembari untuk menyelesaikan tugas kelompok kita di bidang program studi teknik industri di Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam mata kuliah manajemen logistik. Materi yang kita akan bahas itu tentang outbound logistik. Dalam kelompok kita itu ada 3 orang. Yang pertama Abdul Muhi, kedua Faisal Ridho Haryanja, dan yang ketiga Khairul Anam. Kebetulan kita mendapatkan kelompok yang ke-10. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi logistik terlebih dahulu. Definisi logistik adalah manajemen aliran perpindahan barang dari suatu titik asal yang berakhir pada titik konsumsi untuk memenuhi permintaan tertentu, sama halnya dengan perpindahan benda tidak terwujud seperti waktu, informasi, partikel, dan energi. Logistik benda fisik pada umumnya ikut melibatkan integrasi aliran informasi, penanganan bahan, produksi, packaging, persediaan, transportasi, warehouse, dan keamanan. Logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan kontrol yang efisien, alur yang efektif, dan penyimpanan barang dan jasa, dan seluruh informasi terkait dari suatu titik asal menuju titik konsumsi demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengertian logistik tersendiri yaitu serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan, baik barang ataupun jasa, energi maupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan barang, waktu, jumlah, kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau, tetapi dapat memberikan profit bagi penyedia jasa logistik. Kegiatan logistik sendiri bertujuan untuk menyediakan suatu barang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Perusahaan juga harusnya melakukan serangkaian kegiatan seperti proses pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Aktivitas logistik, bisnis logistik terbagi menjadi 2. Ada outbound logistik dan inbound logistik. Di sini saya akan merujuk ke outbound logistik. Oh ya, manfaat logistik ini untuk perencanaan dan pemenuhan kebutuhan konsumen sebagai tempat penyimpanan barang ketika barang tersebut belum dikirim, dan yang terakhir pemeliharaan kualitas barang mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman barang. Outbound logistik definisinya yaitu aktivitas yang melibatkan distribusi produk yang sudah jadi ke para pelanggan. Kegiatan langsung antar muka dengan pelanggan perusahaan. Nah, ini ada gambaran kegiatan outbound logistik. Yang pertama itu dari raw material atau bahan baku. Terus ada supplier. Supplier ini jasa yang menyediakan bahan baku untuk diolah menjadi produk jadi ataupun yang setengah jadi. Selanjutnya ada manufacturing. Manufacturing ini jasa yang mendesain atau menjadikan bahan baku tersebut menjadi suatu produk apa gitu, tergantung bahan bakunya. Selanjutnya ada distribusi, bisa dibilang pemasaran lah. Di sini kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produser ke konsumer. Selanjutnya ada customer. Customer ini
semacamnya pelanggan atau langganan lah. Dia yang membeli produk sekian banyak yang akan dijual eceran atau berbiji, tergantung kepentingan orang yang akan membelinya. Selanjutnya ada konsumer. Konsumer yaitu orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor, bukan konsumer. Kegiatan itu masih termasuk kegiatan outbound logistik. 1. Pemrosesan order dari semua pesanan yang diterima melalui sistem penjualan. 2. Penanganan material barang jadi. Yang ketiga, pergudangan, baik di pabrik maupun lapangan. Yang keempat, pengiriman dan penjadwalan kendaraan operasi. Yang kelima, pengiriman dokumen terkait. Fungsi outbound logistik tersendiri yaitu merupakan operasi yang terakhir mengikuti proses produksi di mana perusahaan mengeluarkan produk melalui pergudangan, transportasi, dan inventory untuk melakukan manajemen pada produk jadi. Ini gambaran proses outbound logistik. Outbound logistik bisa masuk ke pick, rules and tags, bisa ke pick release, WMS control board, packing, doctor appointment, shipping juga. Ini proses outbound dalam logistik terjadi dalam beberapa kondisi, diantaranya yaitu pertama, outbound to sortation, yaitu proses barang keluar dari hub menuju sortation. Proses ini diawali dengan petugas hub melakukan bagging, memasukkan semua paket ke dalam bag. Kemudian tugas hub mencetak dan menempelkan label di bag. Selanjutnya proses scanning. Terus selanjutnya shuttle driver menerima bag yang sudah di-scan oleh petugas hub dan dilakukan pengecekan ulang sebelum dimasukkan ke kendaraan untuk dikirim menuju sortation. Yang kedua, outbound delivery by courier, yaitu proses outbound dari hub menuju alamat penerima kurir. Prosesnya yaitu petugas hub menyerahkan dokumen yang berisi data paket kepada kurir. Terus seluruh paket disimpan di dalam bag, dimasukkan ke dalam blind van. Selanjutnya, kurir mengantarkan barang via mobile device. Dengan catatan, kurir boleh melakukan pengantaran apabila barang sudah dilakukan pengecekan oleh security hub. Ini berbicara tentang kurir. Saya pernah pengalaman di bidang jasa pengiriman kurir ini ya. Tapi tempatnya saya di stasiun cabang. Sama aja kayak outbound delivery by courier nih. Jadi di stasiun cabang itu ada barang datang dari stasiun pusat menuju stasiun cabang. Nah, di stasiun cabang barang yang datang ini akan di route inbound untuk mendata barang yang datang sesuai enggak dengan barang yang dikirim dari stasiun utama. Jika sudah sesuai, barulah si barang tersebut akan di route outbound untuk proses selanjutnya yang akan dikirim ke customer oleh pihak kurir, rider ataupun driver lah. Tetapi dalam jangka waktu tertentu, jika si barang tersebut tidak tersampaikan oleh customer, barang tersebut akan di outbound kembali dan akan dikirim ke
stasiun utama, dan di sana akan dievakuasi apakah barang tersebut akan dikirim ulang ke konsumen ataupun akan balik lagi ke pihak pengirim. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan outbound logistik. Untuk kelebihan outbound logistik tersendiri yaitu produk tahan lama untuk kredit, trade-in, perbaikan, penyelamatan atau pembuangan, atau perusahaan digunakan kontainer dapat digunakan kembali. Nah, untuk kekurangan outbound logistik yaitu yang pertama, biayanya mahal untuk metode cepat sampai, jalur kereta ataupun udara. Kalau di online shop dia ini menggunakan jasa pengiriman ekspres lah, lebih mahal, tapi penyampaian barang sampai ke konsumen lebih cepat, bisa waktu sehari atau 2 hari. Yang kedua ada jalur laut, biaya murah namun memakan waktu lama. Kalau ibaratnya di toko online ini itu menggunakan jasa pengiriman reguler, ya cepat-cepatnya itu biasanya 3 hari baru nyampe ke konsumen. Jika lagi lama bisa nyampe 1 minggu juga, tergantung kondisi di lapangannya atau di situasinya lagi seperti apa. Yang ketiga ini pengiriman menggunakan truk, jangkauannya luas namun kendala waktu dan resiko kecelakaannya besar. Tetapi di Indonesia ini kebanyakan pengiriman menggunakan truk karena dengan ongkosnya lebih murah, jangkauannya luas, bisa ke pelosok-pelosok, dan juga lumayan cukup cepat pengirimannya ya, karena truk udah bisa masuk ke pelosok-pelosok, jalan pelosok juga udah lumayan bagus juga sekarang, dan udah banyak tol di mana-mana, jadi penanggulangan macet itu bisa ditanggulangi ya, kecuali hari-hari besar seperti Idul Fitri, akhir tahun, atau libur panjang gitulah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai outbound logistik, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu mengetahui gambar aktivitas logistik. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan outbound logistik. Ya, terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang bisa dipahami atau kata yang salah, kurang benar, tolong bisa diluruskan. Lebihnya dari lawat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.